Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Alhamdulillah, berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam rangka kita semua menjalankan tugas hidup yang diamanahkan Allah, yaitu beribadah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya, dari bangunan yang sederhana ini ya, subhanallah, dari tempat ini, dari masjid ini ya, Islam itu tersebar luas ya. Makanya tempat itu yang tadi namanya Yasrib itu berubah jadi Madinatul Rasul, dan sekarang kita menyebutnya Madinah atau Madinah Al-Munawwarah, karena dari sini risalah Allah, dakwah Islam itu tersebar. Ini luar biasa. Bayangkanlah 15 abad yang lalu tempat melahirkan umat yang luar biasa, dan umat itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Khabar kuntum, khitabnya siapa? Antum. Antum siapa? Antum itu mukhatab. Artinya mukhatab itu yang ada di depan, yang ada di hadapan. Antum, kata Allah, kuntum, keadaan kalian semua, khaira ummatin, kalian itu sebaik-baik umat. Kira-kira kuntum ini khitabnya itu apakah teks ayat ini ya, waktu ayat ini kuntum itu kira-kira ke kita umat Islam atau khitabnya ke sahabat? Sahabat ini, kuntum, kalian itu para sahabat, khaira umat, sebaik-baik umat. Jadi ketika generasi awal Islam disebut khaira umat ya, dengan sosok Rasulullah SAW sebagai murabi, Rasulullah SAW yang mencetak generasi itu sampai terlahir umat terbaik, ukhrijat linnas. Bayangkan seandainya yang jadi umat itu kita waktu itu kita waktu itu, kira-kira bagaimana perlakuan kita dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Subhanallah, mereka tiap saat menanti perintah dari Allah, bukan hanya ingin tahu, karena dia sangat ingin melaksanakan perintah Allah. Bagaimana hebatnya mereka beribadah. Dan kita sekarang mendapatkan perintah Allah itu sudah lengkap. Bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran? Setiap mereka bertemu dengan Rasulullah, apa yang mereka sampaikan? Aushini ya Rasulullah, kasih aku wasiat. Mereka itu amalnya udah hebat, tetapi ketika mereka bertemu Rasulullah senantiasa bertanya, ayul a'mal afdal, apakah ada amalan yang harus aku lakukan
yang lebih utama dari amalan-amalan yang sudah biasa kami lakukan. Mereka senantiasa menantang itu. Ayul a'mal ahabu ilallah. Ya Rasulullah, ada tidak amalan ya, yang menjadikan Allah lebih mencintai kami? Jadi padahal mereka itu subhanallah amalnya sudah hebat. Ya, bagaimana ketika mereka bertanya, ayul a'mal ahabu ilallah, Allah lebih cinta kepada kita. Mereka itu kuntum khaira umman, dan dengan keimanan luar biasa, dengan ketaatan full, ketaatan penuh, ya, ukhrijat linnas, Allah itu pasti memilih waktu yang tepat, tempatnya yang tepat, orangnya yang tepat. Sekarang dengan perkembangan teknologi modern itu membuat semakin mudah, semakin santai ya, sehingga menganggap serba mudah, kan gitu. Ada ta'lim, katanya gampang, mau apa ya. Sekarang tinggal browsing Pak, tinggal telusur, tinggal googling, ya mau cari apa ya. Itu kan serba mudah. Orang lupa, man salaka thoriqan yaltamisu biha ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang ya yang berusaha ya, mereka menjalani, mencari ya, berjalan menuju apa yang di sana disampaikan, ilmu-ilmu ya, yang akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, semakin menjadikan kita tawadu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Bahkan Rasulullah menyampaikan, idza aradallah bi abdin khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan bi abdin kepada seorang hamba, tidak ada cara lain kecuali yufaqihu fiddin, orang itu akan diarahkan untuk paham agama. Ngeri kalau lihat hadis ini. Berarti logikanya, kalau kita semakin dijauhkan, tidak mau tahu dengan ilmu agama, jangan-jangan Allah sedang tidak menghendaki kita kepada kebaikan, kan itu ya. Itu subhanallah ya, dari tempat itu Masjid Nabawi itu lahir. Dari masjid ini lahir ya, khairu ummah. Nanti kita mungkin dalam pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan bagaimana Rasulullah SAW ya menjadikan masjid sebagai pusat membangun masyarakat Islami, masyarakat apa sekarang itu disebutnya madani ya. Ya, masyarakat yang tadinya nanti kita akan bahas itu Yasrib itu Allah sampai-sampai mengingatkan ya, ketika mereka masih membanggakan antar suku golongan, kan Allah mengingatkan ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a. Ingat nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian wahai orang Ansar, orang Madinah. Id kuntum a'da'a, ketika kalian itu di Madinah
itu nggak ada damai-damainya, tawuran terus. Awas hojros itu ada fa'allafa baina qulubikum, tapi Allah nyatukan hati mereka. Fa'asbahtum, Allah jadikan kalian binikmatihi, dengan nikmatnya ikhwana, mereka bersaudara. Binikmatihi, bangsa kita sekarang kenapa gontok-gontokan, Pak? Kenapa bangsa kita itu bukan retak lagi, Pak, ini pecah sampai ada apa tuh, saling apa namanya saling bully, saling ini. Kok dulu Madinah yang ada, yang mungkin seperti bangsa kita sekarang itu, dengan ya ingin saling satu sama lain menguasai, ya, bukan satu sama lain ingin bekerja sama. Sekarang orang nih ingin bekerja sama membangun Indonesia atau berlomba-lomba menguasai. Dulu para pejuang itu berlomba-lomba ingin ya, membangun, memakmurkan, menyejahterakan. Sekarang seolah-olah ingin berlomba-lomba. Apa sih? Allah ingatkan, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Jadi yang akan menyatukan hati kita itu apa? Apa kira-kira? Apakah apa tuh? Ketika kita dapat bansos semua apa? Apa kita dapat subsidi semua apa? Fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatukan hati kita itu Allah. Berarti apa? Semua menjauh dari Allah, ya, mau baik-baik mau ketemunya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ketika hati kita kepada Allah, takut kepada Allah, bahwa kita semua akan dipinta pertanggungjawaban, ya, mayalfidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Mayalfidu, tidak ada satu lafaz ucapan, min qaulin, yang terucap, ila ladaihi raqibun atid, semua tercatat oleh raqib atid. Kalau kata kita sekarang itu ada jejak, sebetulnya bukan jejak digital, jejak raqib atid dari dulu itu semua tercatat, ya, tidak ada yang terlewat itu, ya. Ya kita berharap mudah-mudahan, ya. Nah, sekarang semarak, masjid, taklim, mudah-mudahan ini jadi menuju ke arah persatuan, menuju ke arah perbaikan. Satu masjid itu sebetulnya tempat pemersatu. Kenapa kita sekarang jadi bikin stigma masjid sebagai pusat perpecahan? Justru Rasulullah membangun masjid ini sebagai pusat peradaban, ya, di mana di sana ada konseling, bimbingan, keluhan, kesah, dan lain sebagainya. Dari masjid itu orang punya masalah ke masjid. Mudah-mudahan ini akan kita sampaikan bagaimana
peranan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW ya. Jadi nanti kita jelaskan ya, ada ayat Allah secara khusus menyampaikan apa man asasa bunyana hu ala safa jurufin harin, karena ada orang yang membangun ya, tidak hanya masjid, membangun peradaban, mungkin membangun apa ya, membentuk partai, apa bisa masuk ke situ bunyan gitu kan. Ternyata dia membangun itu ala sapa jurupin harin, itu di tepi tebing ya, jurang. Kalau bangunan di tepi jurang itu setiap saat ya mesti ancaman itu ada, pasti itu ya. Tapi apa man asasa bunyana wa ala taqwa, tetapi ketika orang membangun dengan dasar takwa ya, kepada Allah, nanti itu akan kita sampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya tentu bagi yang menyampaikan juga ikhwatu iman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil ibroh dari siro perjalanan dakwah perjuangan Rasulullah SAW, menjadi inspirasi bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kehilapan. Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir hayat kita ada dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.